Ini pemodalan apakah ada support? Misalnya kan Saweran. 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 Iya, Beneran. sama. Nggak ada dari funding lah. Oh, dari enggak mana? ada. Nggak ada. Ini betul-betul kami pribadi-pribadi pencinta duriannya karena awalnya dari cinta. Ya, akhirnya teman-teman berkomitmen untuk yuk kita bikin kebun bareng-bareng supaya nggak berat. Karena kita tahu berkebun durian ini berat, sehingga saweran. Tri, kapan terakhir lu makan durian? Gue udah lama banget ya. Iya. Sebulan yang lalu pas ke jalan-jalan ke mall karena memang salah satu mall di Jaksel itu tuh kayak apa ya? Hype, sering ya. bukan hype tapi sering. Jadi mereka kayak beberapa bulan sekali itu mereka pasti punya event bazar durian. Suatu hari itu, nah gue ke situ gitu. Cuman sayangnya masalah enak atau enggak relatif ya. Cuman buat gue ya manis aja gitu. Cuman harganya juga lumayan juga, nampol-nampol juga walaupun bazar kayak gitu. Nah, gini, masalahnya ini memang durian ini sekarang lagi hype ya kan. Superstar. Sebagai fruit itu superstar lah ya. Nah, jangan salah, sebenarnya dia itu kan punya peluang juga sebenarnya dalam bisnis, ya nggak? Peluang bisnis. Iya. Karena kan Iya, selain gue sih taunya cuma jadi makanan doang kayak gitu kan. iya sih dari makanan. Iya kan, pancake lah, es krim lah, es dibikin es teler lah kayak gitu-gitu. Cuman kalau untuk masalah kulitnya nggak tahu. Cuman sempet baca-baca emang ada manfaat tuh kulitnya atau ini kali bijinya kayak gitu. Cuman gue nggak ngerti deh. Kayaknya kita ngobrol sama yang lebih expert aja. Iya kan. Sebenarnya durian ini sepotensial. Gue juga pengen tahu nih ya. Sebenarnya Gitu. positioning Indonesia kan kalau durian ini kan perang di Indonesia dengan Malaysia biasanya. Iya kan? Iya kan? Nah, gue juga pengen tahu nih. Kita datengin siapa, Trik? Ini ada owner dari Durian Traveler, namanya Mas Nur Alif. Ya. Ya, oke. Mas Nur Alif, gimana kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik, Terima kasih. Kita bisa ngobrol-ngobrol. Tadi seru nih. Ada yang tanya tentang durian ke sini terus ada bazar itu. Iya. Bener. Durian lagi hype. Memang begitu ya? Iya, kalau sekarang gitu. tuh begitu. Dulu sih kayaknya kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak ya. Oke. Tapi sekarang biasanya tuh kan dari awal tuh 100.000 per kilo, terus turun 70. Sekarang mahal banget gitu. Sekarang Ya? naik lagi gitu, turun naik, tapi Saya suka bahasa beliau tadi ada superstar. Sebesar. Iya. Sebenarnya julukan durian bukan superstar, tapi lebih kepada king of fruit. Rajanya buah, pasti itu udah familiar banget lah. Oke. King of fruit gitu kan. galak banget tadi pakai duri. Sangar gitu, karena udah durinya sangar gitu. Jadi filosofinya sebenarnya panjang kalau mau diceritain tentang kenapa dia mendapat julukan itu. Ya simpelnya adalah dia disebut raja buah karena memang harus diperlakukan seperti raja. Kenapa? Dari mulai dia lahir sampai dengan tutup usia. Ada tutup usianya. Gimana nih? Mungkin bisa disimpulin. Simpelnya gini. Simpelnya gimana gitu? Kita berbudidaya durian itu harus dibuatkan singgasana. Singgasana itu adalah titik tanam yang sesuai dengan standar. Oke. Oke. Habis itu kalau seorang raja kan memimpin kerajaan, dia punya teritori kerajaan sendiri toh. Oke. Ya. Durian wajib punya teritori. Dia nggak mau diganggu dengan pohon apapun di sekelilingnya. Ada jarak tanam minimum yang harus dipenuhi. Kalau ada? Kalau ada dia Yang ganggu? akan mematikan dirinya sendiri. Oh, bukan matiin orang ya? Atau betul, dia akan mengalahkan itu atau mematikan tanaman di sekeliling. Lihat di hutan, teman-teman dimanapun berada nih, ya kita keluyuran di hutan, pohon durian nggak akan mau berbuah kalau masih di bawah pohon yang lain. Wih, tinggi banget. Saya pernah ke Sumatera, buset, 10 meter, Dia harus 20 memenangkan meter ke atas. kompetisi Liga Sinar Matahari dengan tanaman yang lain. Dia menyalip, dia bentangkan sayapnya lebar-lebar baru mau berbuah. Pantesan tinggi-tinggi ya, gitu. Dan itu pasti lurus. Iya, Iya. benar lurus. Dia nggak punya Ngambilnya, cabang. ngambilnya Mau di belahan dunia manapun itu pasti begitu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya sekian ya nanti berapa tahun? Umur saya kelihatan tua banget ya. Kurang lebih 30 tahun yang lalu saya mulai keluyuran yang di sela-sela waktu kerjaan saya, kebetulan banyak ke daerah. Saya mengamati lebih dalam tentang durian. Kenapa sih kok dia harus tinggi banget belasan tahun baru mau berbuah? Kenapa? Iya, belasan tahun nih berbuahnya ya. Saya waktu itu belum tahu jawabannya. Ya udah, orang makan durian doang, ngapain pusing gitu kan? Happy aja makan durian. Betul. Nah, setelah saya lebih serius di bidang ini, 10 tahun yang lalu saya nyemplung bener-bener mau mendalami bidang durian.
bertani durian, akhirnya saya mendalami filosofi itu ke guru kami di pertanian durian, ya barulah tahu jawabannya. Ada ya spesifik pertanian durian gitu? Maksudnya sekarang ini kalau ngomongin di Indonesia. Ya mudah-mudahan kami segera mewujudkan kampus untuk Durian Traveler Institute. Oh, Kampus oke. untuk petani durian. Oke, Ini apa aja nih? Mata kuliahnya apa aja nih? Mata kuliahnya adalah berbudidaya durian, terus nanti sampai ke marketnya. Oh, oke. Gitu, karena jelimet sekali nih dari hilir Ternyata. ke hulunya. ternyata. Betul. Nah, Gitu. tapi sebelum kita lebih jauh Ya. terkait dengan hulu ke hilir Iya, iya, iya. Durian Traveler ini gitu. Sebenarnya diceritain dulu dong Mas, Siap. Durian Traveler ini tuh mulai tahun berapa gitu? Tepatnya muncul gitu. Kisahnya ini gimana Durian gitu. Traveler Ini ini kisah apa? romantisme antara saya pribadi dengan dua orang yang waktu itu sudah mengusung nama itu. Oke. Sebut saja namanya Sigit Purwanto dan Abot. Waktu itu saya dipertemukan dalam perjalanan ke Pineng untuk berburu durian. Oh, di Pineng itu durian ya? Ah, Baru tahu ini, baru tahu Musangking. asli. jadi waktu itu ada event durian di sana yang skalanya udah skala tingkat dunia. Saya juga kaget gitu ya. Akhirnya ketemulah dengan Mas Sigit ini. Memang terus, penggila durian dari awal. ya 30 tahun yang lalu saya udah keluyurannya itu deh. Hingga akhirnya berkebun durian, ketemulah penggagas, mungkin kalau penggagas terlalu Iya. bagus gitu. Penggagas dari nama Durian Traveler ini, hingga akhirnya kita membuat semacam komunitas. Simpelnya gitu, membuat komunitas orang-orang kurang kerjaan yang kerjanya cuma nyari durian. Dari Oke. Indonesia, seluruh Indonesia sampai Malaysia dan Thailand. Jadi komunitas ini kerjanya nyari durian. Nyari durian, Durian Traveler. Oh. Wis pokoknya nyari durian tok. Yang pertama kali itu kemana? Yang Pineng tadi. Yang Pineng. Kalau ya Pineng Bukan. itu. Oh, Pineng pertama kali. Tapi Iya. yang dari awal Pineng itu Pulau Kundur. Mas Sigit itu dulu memulai Pulau Kundur. Belum tahu Pulau Kundur kan? No. Pulau Kundur itu salah satu bagian dari Kepulauan Riau. Kalau dari Batam kita naik speed kurang lebih 15 sampai 30 menit. Di situ ada Pulau Kundur, ada Pulau Bintan, ada Pulau karena Kepri ya? Iya, Oke. Kepri, Kepulauan. Nah, waktu itu Sigit liputan ke sana, saya udah ngeliat gitu kan. Karena Sigit ini backgroundnya orang media lah, masih gitu. Salah satu stasiun TV. Saya udah petani durian di Kalimantan Timur, di Tenggarong. Nah, dipertemukanlah di Pineng kita keluyuran durian itu. Dari situlah kita ber-20 orang awalnya Banyak. dari hampir seluruh Indonesia memproklamirkan diri menjadi pasukan Geragas Durian Traveler. Gitu ceritanya. Sampai hari ini udah berapa lokasi sih, Mas? Apanya Jalan-jalannya. Ya, Traveling kalau nyariin durian gitu. jalan-jalannya Indonesia alhamdulillah udah rata. Oh, udah rata. Ya, di mana ada aroma durian, di situ kami melangkah. Ada sinyal, ada radar kayaknya. Oh, udah ya. pasti. Udah bikin map jangan-jangan ya? Bersyukur kami udah mewujudkan itu dan Udah memang jadi? sekarang kita udah lebih serius dengan membuat usaha baik di bidang kebun maupun di bidang warungnya lah. Jadi kita udah membuat seperti itu. Jadi kita udah punya kebun, kita udah punya ini, di mana berawal dari pemetaan itu, Mbak. Gitu ya. Oke. Kenapa sih negara tetangga kok bisa sih durian menjadi komoditi ekspor yang nilainya gede banget gitu kan? Nah, disitulah kita mulai Kenapa gemes gitu ya. Kenapa kita enggak ya? Iya, gitu karena negara kita ini negara kepulauan. Menurut hasil ya bukan survei lah, hasil keluyuran kami gitu ya. Indonesia tuh gak pernah putus musim durian loh. Dari ujung Aceh sampai Papua itu bahkan selalu ada Nggak ya? pernah ada putus musim durian. Karena kita diuntungkan dengan posisi geografis Indonesia, negara kepulauan. Sekarang kita bicara Sumatera dari Aceh sampai Lampung aja, ya itu kan musimnya tidak bersamaan. Yang satu kemarau, yang satu musim penghujan. Durian itu mau berbuah kalau lagi musim kemarau. Oh, bentar lagi nih. Nah itu, Aceh sampai ke Lampung itu kan beberapa provinsi. Kalau hasil pengamatan kami, masing-masing provinsi bedanya 2 bulan. Nah, menurut pengalaman dalam kondisi normal, Pulau Sumatera itu hanya absen 2 bulan dalam 1 tahun menyumbangkan buah durian. Ya nggak kosong lah Nah, ya. itu berarti baru Pulau ceritanya. Sumatera. Ya, belum yang Jangan sedih, lain. kita punya Pulau Jawa. Betul. Kalimantan. Dan ini nggak berbarengan, terus Kalimantan. Benar.
Sulawesi, Benar. dan kepulauan-kepulauan Beda-beda kecil ya. yang lain. Benar. Sampai ke Papua. Ngomong-ngomong ada berapa varietas kita ini punya? Berjutaan. Paling enak apa? Paling enak? Iya. Saya kalau ditanya paling enak tuh paling sulit jawabnya. Paling enak deh satu aja. Karena setiap daerah punya jagoan-jagoan. Enggak, yang paling enak Oh, aja. paling enak ya. Pokoknya paling enak. Mohon Nggak mau maaf tahu. lahir dan batin ini bukan saya diskriminasi gitu. Adalah bantal emas dari Aceh. Kenapa? Apa yang bikin enak? Selegit itukah? Setebel itukah? Atau apa? Dari mulai teksturnya dia lembut dan memanjakan seluruh area mulut kita. Parfumnya sangat mewah. Parfumnya itu udah kelasnya Bulgari. Nggak Abang durian. murahan. Oh, nggak murahan. Loh, durian tuh ada yang aromanya bikin blenger, bikin orang enek. Itulah yang kadang membuat orang kayaknya Nggak mau. antipati dengan durian. Apalagi- Padahal itu karena belum ketemu saya dan belum ketemu durian yang enak. Oke. Saya garansi, siapapun kalau udah ketemu durian yang parfumnya mewah, dia lagi. Tadi tekstur sudah, Mm-mm. aroma sudah, ya. Begitu dipegang, ya, masuk ke mulut dan lumer dengan sendirinya kayak makan es krim, itu makin liur, makin memadu, dan ada 9 rasa yang kita temukan. Paduan antara manis, creamy, milky, gurih, terus seperti air tape diperes. Oke. Kayaknya harus mencoba ya. Ini Mas cerita kayak gitu, saya membayangkan gitu loh. Apa harus diperagakan gitu maksudnya? Masih beragam. Kayak Jadi, lu itu memang gitu. seistimewa itu. Kadang orang menilai saya, lu lebay lu menyikapi durian. Saya bilang terserah. Tapi saat dia ketemu saya dan saya cicipin itu, ya banyak fakta. Itu Teman-temannya. dijual berapaan biasanya kalau yang jagoan ini? Kalau jagoan kayak gitu biasanya udah mahal. Bisa sampai 500 ribuan. per buah. Ya. Oh. Itu udah di sananya atau? Ya, Iya, iya. di sananya. Iya. Nah, kalau dibawa sini berapa duit? Iya, dihitung pos transportnya tetek bengek ya menjadi Tapi tinggi. berarti Bang. petani sana kaya raya ya? Ya alhamdulillah itu yang kami apa ya, Diusung. Cita-citakan. Visi. cita-citakan itu. Oh. Karena kami juga bagian dari petani, sehingga dulu durian tidak dihargai. Harapannya seperti itu. Oke. Tapi apakah nanti kalau begitu duriannya jadi mahal? Tidak, tetap ada durian yang nggak mampu lepas dari Durian harga nggak 10.000. Iya, biasanya di Kenapa? jalan-jalan kan Durian di nggak mampu. pasar itu kan. Loh, sekarang- yang kecil-kecil itu. Kalau duriannya kualitasnya memang seperti itu, mau bagaimana mau dibeli dengan harga segitu? Jadi sering yang banyak salah kaprah. Oh, di daerah gua durian cuma segini. Betul, di Jakarta juga ada. Gitu. Tapi Yang memang paling murah berapa? 10.000 ada. Satu. Iya. Ada. Bahkan gratis pun bisa. Nunggu di bawah pohon. Iya, sehingga nunggu jatuh aja Iya, kali karena ya. durian ini terlalu panjang ininya apa? Terlalu banyak varian-variannya. Gitu. Iya, iya. kurang lebih. Mas, ngomong-ngomong, sekarang jaringannya Durian Traveler ini atau lini bisnisnya deh, apa aja sih sebenarnya yang sekarang ada? Saat ini yang sudah serius adalah di toko lah, di warung. Toko. Dan ada Warung berapa durian. banyak tokonya? Kami ada 4. 4 toko. Di mana? Ada di Bintaro, BSD, Cibubur, sama Bandung. Nah, ini menarik. Kenapa cuman di Empat Jabodetabek gitu ya? Iya, Jabodetabek ya boleh disebut gitu kali. Sebenarnya waktu itu kami sudah memprogres Bali. Karena notabene Bali ini kan banyak Turis. tetangga negara dari China sana masuk ke Bali. Cuman ketabrak pandemi. Oke. Gitu. 1 tahun wisatawan Bali dari China 4 sampai 5 juta. Iya, 50%. Ya, 1 tahun. Bener. Berarti 1 bulan tamu 400 sampai 500. Saya memikir sederhana gitu. 98% orang China penghobi durian. Oh ya? Sisa 2% mungkin karena udah kenyang. Serius. Loh, serius? Ini baru tahu nih. Saya baru tahu. Saya berkesempatan ke Wang Fujing, ke Sanglitung, ke Kunming. Di China nggak ada durian? Oh, nggak bisa. Kenapa? Durian itu hanya bisa di daerah tropis, subtropis kan. Oh, dia oke. buat tropis ya? Ya, tropis pun dia harus benar-benar daerah yang panas. Contoh misalnya di Pulau Jawa ya, yang nggak usah jauh-jauh lah, daerah puncak misalnya, durian nggak mau. Tumbuh, hidup bisa, tapi berbuah belum tentu bisa, atau berbuah pun dia nggak bisa dinikmati.
elevasi juga. Ya, ketinggian dari permukaan air laut. Dia terlalu dingin. Durian itu wajib panas. Wajib panas. Dan Oke. durian itu tidak mau tanah yang over lembab. Dia harus kering. Itu Ya yang itu sulit. ya raja itu ya. Maunya gitu ya. Betul. Ribet memang ya kalau mau nanam sendiri gitu. Durian tidak suka air, tapi durian butuh air. Itu susah juga. Oke. Ntar dulu, itu baru Ya. warungnya. Nah, apa Ya. lagi? Sementara fokus di warungnya, karena kebunnya belum panen sehingga ya belum bisa dikatakan bisnis. Tapi kita sudah membuat itu dan mungkin banyak teman-teman suka ngelihat di dada saya begitu gagah gitu, Durian for 2024. Untungnya sehari saya nggak Itu pakai. bukan pilpres ya? Biasanya saya pakai Durian for 2024. Itu adalah sebenarnya penyemangat diri waktu itu. 2024 kita harus panen. Oke. Oh ini Gitu. kebunnya belum panen? Baru mau panen. Berapa tahun kebunnya itu? Perjuangannya 4 sampai 5 tahun lah. Oh nggak lama ya untuk Kalau dipenuhi kebutuhannya bisa. dan dilakukan budidaya yang betul-betul dengan cuaca normal, iklim yang normal, 4 sampai 5 tahun udah bisa. Oke, tapi ini kebunnya di mana dulu? Di Jasinga, Bogor, perbatasan Bogor dengan Jawa Barat. Bogor dengan Banten. Itu berapa luasnya kalau 1 hektar, 2 hektar? Konsesi kami konsesi ya, izin Oke, konsesinya oke. 125 hektar. 125 hektar. Semuanya. Semuanya ditanam. Belum. Baru Berapa kurang- persen tuh? Baru kurang lebih 30 hektar. 30 hektar. Oke, Ya, lumayan yang lah mau- ya. Yang mau produksi 10 hektaran. Ya, lumayan lah ya Lumayan. gitu. Itu berapa Cuman berapa banyak, varietas Kak? yang sudah yang ditanam ditanam. dari 30 hektar itu? Kalau yang produksi ada 7 varietas. Yang unggul semua? Ya, yang untuk komoditi bisnis nantinya. Nah, kami ada 2 kebun nih. Satu kebun untuk produksi, satu kebun untuk pelestarian plasma nutfah. Jadi durian-durian yang asli dari Indonesia, dari seluruh kepulauan ini, hasil keluyuran kami, kami lestarikan di daerahnya sana. Kami juga buat perbandingan di perpustakaan kami. Itu jadi kalau misalnya nih di posisi misalnya ambil dari Aceh atau Ya, dari mana gitu, betul. itu ditanam di tempat lain bisa sebenarnya. Bisa. Oh. Bisa. Nah itulah, satu sambil uji adaptif, yang keduanya juga kita pengen punya lah satu perpustakaan Iya. yang kita pengen tahu nanti hasilnya benar-benar seperti apa sih. Gitu. Itu yang masih kita pengen wujudkan ke sana. Tapi sebentar ya, 4 sampai 5 tahun tuh menurut saya waktu yang cukup singkat ya untuk duri. Ya, saya nggak tahu sih durian itu gimana, soalnya kan saya ngebayangin yang ngambil bibit dari sana nih gitu Ya. kan. Itu sebenarnya bibit yang memang Biji dari tunas apa? biji atau cangkok atau gimana gitu. Iya, kalau kami sekarang apa ya istilahnya, Campur. menyampaikan ke banyak petani ya bahwa metode yang kami udah buat adalah nggak perlu mahal membeli bibit, semua orang bisa membuat. Kami membuat bibit sendiri dari biji yang kita sortir, yang kita pilih betul-betul, ya kita jadikan dia batang bawah namanya. Oke. Ya, misalnya seorang Alif anak Jasinga lahir di Jasinga, otomatis saya dengan lingkungan sekitar nggak perlu adaptasi lagi. Begitupun si bayi durian ini. Dengan iklim, dengan mikroba, dengan penyakit di sekelilingnya, dia udah punya kekebalan tubuh bagus. Ya. Biarkan dia menjadi anak kampung yang alami. Ya, kita support aja kebutuhan nutrisinya dia, kebutuhan segala macamnya. Kita datangkan nanti entres namanya. Entres itu adalah tunas dari pohon yang akan kita tempel untuk menjadi genetiknya tersebut. Nah, itu namanya okulasi. Ya, pakai okulasi berarti Iya, ya. kita metode okulasi. Cuman nih Mas, berkebun itu nggak mungkin kalau nggak ada penyakit, nggak mungkin nggak ada hama, nggak mungkin nggak ada pasti. cuaca yang Pasti. yang kadang hujan, kadang panas, kadang nggak Betul, tentu, ya kan? betul. Itu gimana tuh? Penyakit yang paling sulit kita sikapi di durian itu adalah jamur. Yang putih-putih itu, jamur putih Kalau tempel. pada batang, pada daun kadang nampak. Tapi kalau di akar itu juga susah, nggak kelihatan. Itu yang kita harus waspadai, sehingga memang lingkungannya kita harus betul-betul jaga. Itu yang harus kita waspadai. Nah, 4-5 tahun lama atau tidak sih? Ya kalau sebenarnya kita petani merasa lama. Karena itu Iya, kan keluar nunggu. biaya. Iya, terus ya. betul. Hampir kayak sawit lah. Hampir kayak sawit kan kurang lebih segitu. Di mana nanti kita baru akan dapatkan setelah panen.
Dan panen perdana juga nggak mungkin bisa dalam volume banyak, Ya. masih sedikit. Itu sih yang kami rasakan. Ngomong-ngomong biaya, modal gimana? Kerasa sih. Berapa sih Mas? Berapa sih? Sampai miliar nggak sih? Sampai. Kalau untuk 1 hektar dikelola betul-betul, memang sesuai standarisasinya, mulai dari pengairan segala macam, lebih. Sampai dengan panen. Sampai dengan Sampai sampai dengan ya, 5 kita tahun bicara ya? 4-5 tahun deh. Itu lebih. Lebih, berarti ini 10 hektar, berarti lebih dari 10 M. Ya gitulah kurang lebih. Nah, kalau Nah ini mau pemodalan apakah ada support? Misalnya kan Saweran. 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 Saweran Iya, beneran. sama. Nggak ada dari funding Oh, dari enggak mana? ada. Nggak ada. Ini betul-betul kami pribadi-pribadi pencinta duriannya, karena awalnya dari cinta. Ya, akhirnya teman-teman berkomitmen untuk yuk kita bikin kebun bareng-bareng supaya nggak berat. Karena kita tahu berkebun durian ini berat, sehingga saweran. Oke. Sampai sekarang Gitu. nih nggak ada Sampai masalah, sekarang. nggak ada Nah, solusi apa-apa ya. Nggak ada, Saya belum pengen ada solusi saya pengen apa. ngajakin berhitung. Oke. Iya kan? Modal 1 hektar lebih dari 1 M, ya kan? Kalau Ya. 10 berarti kan lebih dari 10 M, Ya. ya kan? Ini kan mau yang panen adalah 10 hektar. Iya. Ya kan? Nggak otomatis volumenya juga nggak full. Betul, ya betul, kan? betul. Hanya berapa persen? Betul. Ya kan? Ya, ya. Dari 100% itu hanya berapa persen berarti yang dari target panen total semuanya Ya gitu? baru 10%. Baru 10% Baru doang. 10%. Untuk yang 10 hektar itu ya? Oh, kalau 10 hektar ini full rencana kita buahkan semua. Enggak, maksudnya kan kalau pohon pertama buah itu emang bisa langsung buah bagus volumenya, semuanya. ya Betul, 10% iya. lah, kurang lebih 10%. 10%, iya kan. Kira-kira 10% buah itu nanti kalau dijual tutup modal nggak? Belum, belum. BEP-nya nanti BEP panen kapan? ketiga. Panen ketiga? Panen ketiga kalau hitungan saya. Semuanya sesuai Planningnya. rencana ya. Heeh. Itu panen ketiga udah BEP. Panen 1 kedua berapa bulan? Tahun depan. Oh, jadi setahun sekali. setahun. Setahun sekali. Oh ya, cepet ya. Durian itu dalam 2 tahun panen 3 kali. Jadi ada 2 kali musim raya, 1 musim sela namanya. Oke. Gitu. Umumnya seperti itu dalam cuaca normal. Kayak kuliah ya. Cuman ya kalau dihitung cuman kita modalin 5 tahun, 3 tahun doang udah balik modal, untungnya lumayan ya. Lumayan ya Iya, kayaknya, demikian. ya kan? Demikian, setelah kalau berdasarkan hitung-hitungan di atas kertas. Iya. Ya, tapi perjalanan menjadi petani durian itu Penuh duri pokoknya tidak mudah dan tidak murah. Saya selalu mengkampanyekan itu. Tidak mudah dan tidak murah. Oke, kalau itu kan hitung-hitungannya lebih ke panennya udah ketahuan harganya Iya, berapa kayak betul, gitu kan. betul. Cuman masalahnya menyalurkan ke konsumen itu kan tantangan lagi Iya, gitu. Nah, betul ini gimana? Ini ada toko dia. Ya, bersyukur kita punya komunitas yang begitu gede di seluruh Indonesia ini. Ada ya. berapa banyak ngomong-ngomong Apanya? komunitasnya sekarang? Oh, banyak banget lah, 200 ribuan lah. Lumayan juga. Oke. Ya, kalau Iya, buat kampanye kayaknya udah cukup ya. Cukup. Jadi market durian nggak usah worry deh. Selama durian ini masih buah musiman, Mm-mm. ya, durian ini tetap marketnya terjaga dengan baik. Berarti itu nanti panen dijual di toko sendiri pasti yang teman-teman komunitas sendiri yang beli pasti udah. Nggak cukup sih kalau menurut saya, kalau baru 10 hektar sekarang kami panen untuk toko sendiri belum cukup. Tapi intinya marketnya udah siap gitu. Ya sudah. Market durian itu sebenarnya kita nggak usah ngomongin yang muluk-muluk dulu lah ya. Intinya market itu butuh produk yang berkualitas. Supply ya. Ya, Nah, sekarang tokonya ini dapat supply dari mana? dari seluruh Indonesia. Oh. Kita jadi preman ke semua daerah pokoknya. Kalau panen jangan kemana-mana. Kalau panen jangan kemana-mana. Ingat saya, ya begitu. Kita bergerilya, ya karena kami kebetulan komunitas dan kami Dudan Traveler ini memang traveling gitu ya. Ya disitulah kami diuntungkan. Sebulan bisa jual berapa? Berapa kilo atau ton, gitu ya? Atau ton kali. Satu toko per bulan per hari lah ya, rata-rata Oke. per hari aja. Per hari sekitar 200 kilo ke 300 kilo lah. Lumayan. Total yang 4 toko itu? Per toko. Oh, per toko. Per toko. Ya? Berarti Toko 200 kali 4 udah 800. Ya, gitulah. Ya, dihitung-hitung kurangin logistik, dikurangin Ya. sewa toko, kurangin Kurang apa, lebih udah. gitulah. Ya, dapat duit lah, dapat duit. Bisa buat jamu hidup di kebun. Selama Nah, 5 tahun lah ya, jadi nyambung-nyambung ya.
Nanti kalau kebun udah panen baru enak tuh. Betul. Gitu. Nah, cuman Mas, ini kalau tadi kan sekarang suplainya masih dari ini ya, apa dari daerah-daerah Ya, ya, yang betul, akan betul, dikirim. betul. Nah, sempet nggak sih gontok-gontokan sama apa tengkulak? Tengkulak. Iya, karena kan mereka pasti punya tengkulak sendiri. Sebelum Masnya Iya. datang, mereka pasti dia udah kenalan gue Iya, iya, nih, iya. enak aja lu siapa gitu. Kalau gontok-gontokan nggak sampai sih. Heeh. Ya, kalau dibenci banyak orang, saya mengakui deh. Karena kehadiran kami mengedukasi teman-teman petani hampir di seluruh Indonesia itu dimusuhi tukang bibit yang pertama. Kenapa? Kenapa kok tukang bibit? Ya Bisa karena full. tukang bibit itu akhirnya teman-teman petani nggak pada beli, pada bikin sendiri. Sendiri bibitnya. Gitu. Ya. Itu gara-gara si Alip sama si Gita. Pasti begitu. Itu satu. Yang keduanya, petani makin pinter. Dengan dia merawat pohonnya dengan baik, kualitasnya kan menjadi premium. Ah. Ya, kalau udah premium, Dijual petani ke- kan pastinya nggak mau harga murah. Hmm. Kalau udah nggak mau harga murah, yang berani beli cuma kami. Berapa sih dijual dari Iya. level petani sekarang? Untuk Ya, untuk yang premium ya, yang premium ya, range range-nya itu antara 150 sampai 500 ribu per butir. per kilogram, per bukan kilogram. per butir. Di Mahal. kebun, Di di kebun loh itu. Mahal ya. Wow. Itu Tapi- Kan satu itu lebih dari 1 kilo Iya, coba. saya Dan nggak- jangan sedih, Nah, nanti jangan boleh sedih. searching Heeh. teman-teman dimanapun. Tahun ini ada durian asli Indonesia dari Pulau Bangka yang harga per, Oh per iya, kilogram saya lihat udah mulai viral kayaknya. 1.500.000. Iya benar, saya mulai lihat Satu viral. Dan itu inden. Anda punya duit belum tentu Apa ada di namanya? sana. Tembaga. Super tembaga. Ah benar. Wah, itu harus dibanggakan, asli Indonesia. Memang enak. Banget, Mbak. enak mana sama tadi yang mana? Yang Yang mana? yang kata Emas yang Yang Aceh. paling enak yang Aceh tadi. Saya lupa enakan itu sih. Saya Saya nggak masih- berani nyebut karena saya barangnya kalau susah gitu. Kalau diceritain tadi udah kayak ngebayang-ngebayang, gimana ya kayak Ini ada yang lebih enak lagi katanya. Ya, kayak gitu. Super tembaga ini exposure-nya lebih gede lagi. Gitu, kalau penyanyi rocker itu powernya wak gitu. Karena apa? Dagingnya tebel. Tebel itu di atas 2,5 cm. Saya pikir ini di sosial media saya sempat lihat. Saya pikir ini hoax kali ya. Itu hoax, Mbak. Serius ya benar. Itu serius, serius. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya ini juga belum dapat barang. Cuman yang jadi pertanyaan saya sekarang, Iya. petani-petani udah segitunya gitu Oke. kan. Karena dengan embel-embel kalau barang lo bagus ya udah kita bisa kasih harga bagus gitu Betul, kan. betul, betul. ya kan? Berarti sebenarnya petani kita itu sudah sangat terdidik nggak sih? Terutama untuk petani durian ya, kayak gitu. Saya harus mengatakan mungkin 70% sudah. Oke. 30%-nya masih mau pakai apa ya? Ada yang pakai rumus instan dan ada yang mau demennya ya udahlah gitu. Jadi kalau 70% sudah teredukasi dengan baik. Oh, pantesan. Jadi udah nggak bertanya-tanya lagi, pantesan barangnya premiumnya Iya, ada gitu. ada. Ini ngomong-ngomong yang dijual di toko ini Mm-mm. semuanya dalam bentuk buah yang dibelah dan ini atau ada varian-varian lain yang after ininya kayak gimana? Ya, ada yang frozen. Frozen itu yang udah dikupas, dibekukan. Ya. Ada yang dari pohon langsung di frozen? Ada juga, Iya, ya, ya? nitro Iya, itu namanya. iya. Jadi Oh. buah durian yang sudah matang jatuh, nggak boleh lewat dari 3 jam, itu langsung dibekukan seketika menggunakan nitrogen. Itu kita sebutnya durian nitro karena dibekukan menggunakan teknologi nitrogen dan itu bisa tahan sampai 1 tahun. Itu apakah mempengaruhi rasa? Karena kan ada nitrogen tadi. Karena dibekukan efeknya paling agak basah nantinya. Oke. Pas saat di defrost kan untuk bisa dinikmati Harus di defrost dia dulu harus ya. di defrost, jadi dia agak basah itu pastinya. Tapi kalau untuk rasa ya ada penurunan kecil sekali lah. Paling pengaruhnya di tekstur tadi dan karena orang biasa menikmati durian itu kan kondisinya fresh gitu ya. Jadi rada-rada kok beda ya. Ada beda gitu. Tapi itu untuk orang Indonesia. Kalau untuk teman-teman yang di China sana ya mau nggak Biasa. mau memang seperti itu. Gitu. Tadi apa lagi dari frozen itu? Ya, terus apa lagi terus produknya? Kita ada makanan olahan juga, ya, dan kita memang mau nyelusi lebih lanjut nanti beberapa kue-kue makanan olahan bekerja sama dengan teman-teman UMKM di kawasan Bandung dan di
kawasan Saya pernah Jakarta. lihat ya ada toko yang jual khusus pie. Ada, Iya, ada, gitu. ada. Oh, Itu ada, cuman mau bikin yang lain lagi. kita akan bikin yang lebih apa ya, unik dan lebih enak lagi untuk dinikmati. Spill dong, C. Pernah mencicip kue mochi? Iya. Ya. Apalagi mochi yang Jepang? Iya. Kebayang nggak sih kalau dalamnya itu kita kasih durian fresh yang premium? Luarnya kenyal-kenyal begitu, Dalamnya creamy dalamnya ya. moist creamy, Ah. durian fresh yang tidak dicampur apapun. Kayak pancake durian, boleh dibilang gitu, beda. Agak beda dikit. Ini ada ininya, kenyal-kenyal. Kenyal-kenyal. Iya, kenyal, ya. Soalnya Iya, kan iya, sama-sama iya. di kulit ya kan, maksudnya Iya, dilapis betul. kulit Ya hampir gitu kayak pancake, kan. cuman pancake kan kulitnya berbeda ya. Iya, iya. Dan kalau mochinya nanti kami pengen membuatnya yang bikin orang ketagihan tuh lumer-lumernya itu loh, Pak. Ini udah dari tadi tuh, ini kepala saya nih ya, imajinasinya tuh lumer-lumer. Ini baru saya ceritakan loh ya. Baru diceritain. Bagaimana Udah kalau bawa, nanti saya baru praktekin gitu. lumer-lumernya, Mbak, ini lihat loh, Mbak gitu. rasanya manis, ada perpaduan, apalah tadi. Iya, iya. Soalnya saya makan durian ya udah. Iya. ya gitu. Sama saya juga dulu begitu. Bingung saya jadinya. Saya dulu kalau ke Bengkulu, ke Riau, kemana, Ini kantong-kantong, ngomong-ngomong kantong-kantong durian ini ya. Kantong-kantong Iya, produsen iya, betul. durian ya. Mana Betul. aja sih sebenarnya Bengkulu, tadi ya, Riau, Indonesia sebenarnya hampir semua daerah di daerah timur ada juga. ada. Oh, oke. Apa ada, cuman nanti kan pengaruhnya di masalah transport segala macam. Oh iya, tambah mahal ya. Itu harus dipertimbangkan lah. Gitu. Ngomongin duit lagi deh, C. Masalah pembiayaan ada masalah Ngeri nggak kalau sih? ngomongin duit. Pembiayaan, ya Ada kan tadi kan dibilang nggak murah, Iya. ya kan? Berarti kan otomatis ngumpulin duit segitu banyak juga setengah mati juga dong, Iya. ya. Karena dibilang setengah mati udah pasti banyak masalah. Iya. Gitu. Itu gimana? Makanya kami juga dengan luasan segitu kami nggak bisa mengerjakan seketika. Kami bertahapan. Mampunya satu bulan cuma menanam 10-20 pohon untuk perluasan ya semampunya aja. Gitu. Untuk perawatan. Untuk ya fokusnya di perawatan. Fokusnya adalah yang udah kami tanam itu yang harus dirawat. Mas yang ngebantu berapa sih, Mas? Total yang di kebun deh gitu. Tenaga kerja di kebun, tenaga lapangannya 23. Oke. 23 personil. Untuk yang level supervisi ada 3, manajer 1. Saat ini begitu ya. Alhamdulillah kita udah punya manajemen, 1 PT yang membawa itu. Kebun itu berarti baru 5 tahun lalu pas beberapa tahun sebelum COVID ya? Ya memulai 4-5 tahun yang lalu sebelum COVID. Pas Ya. COVID sepi-sepi aja, tenang-tenang aja. Pas COVID berjemur kan sehat, Mbak ya. Iya, yang Berjemur malam-malam sehat, berjemur. gitu. Dan saya diuntungkan gini, mungkin teman-temannya jualan buah juga sama. Lockdown. Wah, Ya. ya. Ya justru kami membuka usaha pas di saat seperti itu. Jadi orang pada di rumah, ya, Ngapain? pengen nyemil, ngumpul keluarga di rumah. Ya, durian itu saja keistimewaan. Jujur ya, omsetnya waktu pandemi itu top banget. Apa berapa tuh, C? Cukup besar, cukup Nah, besar. dari pandemi ke sekarang turun? Penurunan itu ada. Drastis nggak? Enggak drastis. Dan itu repeat order. Maksudnya orang Oh, yang iya. sama, konsumen Iya, yang sama betul. gitu. Kami menggarap segmennya, marketnya yang ya memang duriannya premium ya, Mbak. Bukan bermaksud apa nih. Kami menggarap marketnya, segmennya adalah A. Gitu. Jadi di situ Premium itu customernya range berapa harganya? Dari ke level konsumen? per kilo 200 sampai hampir 1 juta lah per kilogram. Kalau saya tuh taunya kan harganya mahal ya. Ya. Tapi rasanya enak apa enggak kan nggak tahu gitu kan. Enggak, ya, itu di situ yang memang kami bukan edukasi, tapi lebih diskusi sama customer kami adalah, lu sukanya yang seperti apa sih? Gitu, lu suka yang manis, creamy, kelembutan, atau suka yang agak strong gitu? Kalau dijamin bayar mahal dapat enak, oke gitu ya. Itu garansi kalau kami. Garansi. Saya selalu mengatakan garansinya 101%. Oke, bentar. Iya. Garansi berarti Kalau lu nggak enak sukanya dibalikin ya? yang mana gitu. Yang mana? Oh, yang ini. Ini nggak enak nih. Ya udah ganti lagi gitu. Boleh berarti kan? Makanya diskusi dulu. Lu seleranya kayak apa nih? Jadi nggak mungkin salah tuh. Iya gitu. Tapi ya namanya buah. Iya. Walaupun premium kadang ada gagal. Gagal itu misalnya dia jatuh prematur.
Karena Bisa juga jatuh prematur ya. kondisi alam atau mungkin pohonnya lagi ada gangguan. Ngomong-ngomong ini berarti pohon lagi. Buahnya yang ada di sana itu semua jatuh pohon. Iya, kita buah yang sudah matang jatuhan pohon. Oke. Gitu. Jadi nggak ada yang diambil untuk enggak. diperam Kalau gitu ya. kalau itu tidak masuk premium nanti. Oke. Oh, premium Gitu. itu harus jatuh sendiri. Iya. Lama nunggunya. Iya, tapi ada jenis tertentu yang tidak kita kategorikan ke market yang seperti itu. Kadang kita membiarkan adalah seperti montong. Montong itu memang budayanya di peting. Itu dari daerah lain ya, itu Iya, kita iya. masukkan yang bukan kelas premium. Tapi jual juga, Pak. Jual dan tetap garansi. Hmm. Gitu. Mas, marketing toolsnya itu apa sih gitu kira-kira? Kok bisa kayaknya kok nggak sesusah itu ya jual durian yang harganya mahal-mahal gitu loh. Jual durian itu tidak ada kata sulit. Tidak ada kata sulit dalam jualan durian. Iya, marketing toolsnya apa gitu? Trust dan kenyamanan customer. Itu tadi, Guarantee. lu di krimi tadi. Ya, garantinya 101% ya kalau saya mengatakan. 100 buat yang beli, ya satunya buat gua gitu biasanya. Jadi kebanyakan berarti orang datang ke toko Iya. atau orang ngubungin via Oh, kalau sekarang trennya berubah nih. Hmm. 70% itu mereka WA ke admin kami, kirim ke rumah dong. tapi udah tahu yang dibeli apa gitu. Sudah tahu. Mereka itu customer repeat. Oh, kalau yang newbie Newbie biasanya datang. datang dan dia biasanya pengen tahu dong ada durian apa aja. Nah disitulah kami itu punya tugas adalah mengkonfirmasi kepada mereka ini, lu sukanya seperti apa. Oh. Jadi sesuai selera dulu. Jangan orang senangnya durian yang levelnya manis, lembut, creamy, dikasih durian yang pahit, strong. Oh, durian kok pahit. Mabok ya. Nah, kan gitu. Atau sebaliknya, orang yang sukanya durian strong dikasih yang durian menye-menye gitu kan, yang apaan nih? lembut-lembut, komplain dia. Oke. Gitu. Mas, kasih tips dong, C. Cara enak makan durian tuh kayak gimana sih? Yang jadi biar durian tuh rasanya tuh enak banget kayak emang enak ini gitu. Gitu ya. Ya yang pertama harus suka dulu lah. Harus suka dulu nih. Ada yang memang bener-bener nggak bisa suka ya. Mungkin karena belum ketemu saya, udah belum itu tadi belum ya. ke tempat saya. Oh, oke. Itu cuma dua itu aja rumusnya sebenarnya. Oh gitu. Supaya nikmat ya tentunya kita harus menentukan durian yang sesuai dengan selera kita. Aroma. Karena durian itu berjuta aroma loh. Ada aromanya yang langu, ada aroma yang wangi banget sampai bikin enak gitu ya. Ada aroma yang nggak bosenin gitu, Mbak. Kalau saya lebih di tengah-tengahnya deh. Durian yang aromanya pas-pasan saja, ya, tapi bisa menjawab apa ya, rasa itu semuanya dapat. Ini kalau cuma dibang-bang ini agak susah nih saya, Iya, jadi harus ngeraba-ngeraba. dipraktek. Ini emang kayaknya harus di dipraktekkan gitu ya. gitu. Gitu. Karena membayangkan teoritis durian tuh nggak asik, Mbak. Ya makanya Nggak, saya nggak. tuh kayak di awang-awang tuh kayak nyampur semua gitu jadinya. Iya. Kayak Iya, gitu. iya, iya. Oke, menarik. Tapi kalau kayak gitu gue jadi Kayaknya menyimpulkan mendingan datang dulu ya. Kita kayaknya kesana ya. iya. Iya. Suatu hari kita akan Betul, kesana. kita Ketemu akan lagi buktikan kesana. di sana Betul. seperti apa sih bermacam Durian durian. berwangi Bulgari gitu ya. Oh iya, Nah, betul, ya betul. itu. Tapi jangan terlalu lama nih. Ini efektivitasnya kayaknya Agustus ini nih. Yang aroma Bulgari ini lagi panen raya. Berarti Oke. lagi bagusnya ya, Lagi bulan-bulan bagus bagusnya ya. dengan dia tampilannya menor banget. Manornya gimana? Warna merah? Orange. Oh, orange. Warnanya itu betul-betul orange. Dagingnya maksudnya? Iya, begitu dibuka, Heeh. itu orange banget. Oke. Terus aromanya itu, saya yakin lah, semua orang yang suka durian dapat suguhan aroma begitu mengatakan, oh mewah banget. Oke, stop. Mungkin akan kita ke sana aja ya. Gak usah diomongin lagi. Biar tidak terbayang-bayang, oke? Tapi kalau dari situ nggak cuman buahnya doang yang enak, yang emang bisa dinikmati gitu, tapi bisnisnya juga kayaknya cuannya oke juga. Dinikmati Ya. juga. Iya, ya. gitu. Dalam berbisnis durian pahitnya cuma satu, mengelola stok. Oke. Oke. Itu Ya. gimana tuh? Terutama buat teman-teman yang mau usahanya seperti kami, yang melayani market segmen A. Garantinya 100% loh kami. Terus mau diapain tuh ya?
Yang dibuang itu ya. Kalau itu kami udah ada solusinya. Ada apa itu? Kalau yang agak problem di tekstur kurang sempurna, kita bisa jadikan es krim. Oke. Kita bisa jadikan semacam pancake atau kue sus atau durian goreng. Itu enak. Belum pernah. Durian goreng itu enak. Belum pernah. Ini kayaknya kesalahan hari ini nih nggak ada banget nih di sini ya kan. Nah, di situ solusinya udah ada, Mbak. Oke. Ya. Sulitnya itu adalah kita mendapatkan buah secara kontinu Oh iya. dalam jumlah yang cukup. Iya, iya. Supply ya. Kontinu di Indonesia selalu kontinu, tapi kadang-kadang Rebutan. weekend ini yang bisa menjadi problematika. Kalau jam 12 siang aja durian fresh sudah habis, Oh. yang jualan itu kayaknya berasa mau dicakar-cakar gitu. Yang mau beli itu kayaknya udah, lu ngapain sih jualan durian kalau nggak ada duriannya? Jadi saya mikirnya sekarang jam 12 siang bukan orang ke mall cari makan tapi cari duren gitu ya. Baik. Itu baik. permasalahan di durian adalah berbisnis durian. Stok yang kontinu dalam jumlah yang cukup untuk yang Kelas A ini. kelas A. Oke, menarik sekali. Iya. Durian kita ini harus datang ke tempat kayaknya iya. Mas Alif Ke toko dan ke kebun. Kali-kali ada yang jatuh kan nggak apa-apa rezeki Iya, kita kalau dong ya Mas nanti ya. 2024 nanti kami udah panen, saya persilakan. Dan itu memang kami sengaja membuat itu untuk mengajak, mempropaganda lah teman-teman di seluruh Indonesia bahwa bertani durian itu tidak mudah dan tidak murah, namun akan bikin senyum kamu sumringah. Oke. Tapi boleh nggak dibilang kalau orang-orang yang mau belajar bertani durian ke Mas Alif aja nih minta tolong atau sharing atau Monggo, kami nggak memungut biaya. Oke. Dan itu udah rutin biasa kalau pas jadwal kami mau ke kebun, Mas ikut dong, monggo. Gitu. Karena saya tambah seneng Mbak, kalau makin banyak yang bertanam durian, orangnya serius. bukan pesaing ya. Oh tidak, Oke. itu menjadi sumber buat kami. Sip. Kan kami ada dagang juga. Iya, iya. Dan kalau udah makin banyak gimana nanti overstock, oversupply, jangan sedih. Market China masih gede banget dan di sana nggak bakalan bisa nanam durian. Oke. Siap. Siap Oke. diekspor ya. Iya. Siap diekspor. Kita jangan ya. main jago kandang aja dong. Oh, iya, benar, gitu. Ibu Jadi kita bukan tahu Malaysia ya? apaan, gitu. jadi pesaing kita bukan Malaysia ya. Kita nggak bersaing. Oh, kita bersaing. Kita nggak bersaing. Oke. Kita berdampingan saudara. Gua serem kalau dibilang saingan. Ntar nggak diterima teman-teman Malaysia. Tapi yang tetap cuan. Tetap cuan harus itu pokoknya. harus. Sip. Gitu. Oke, kalau kayak gitu Mas Alif, Siap. terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih kasih. banyak, Mas. Asik Dari banget tempat kita. siang-siang diceritain duren, selain ngomongin cuan, ngomongin ngebayang-ngebayang juga, pusing jadinya. Iya. Dan nanti kita harus wujudkan Betul. seperti apa prakteknya. Ya, oke, thank you ya Mas Alif. Terima kasih. Mas Terima Alif. kasih. Itu tadi perbincangan seru kita dengan Mas Nur Alif, owner dari Durian Traveler. Saksikan terus podcast edisi-edisi selanjutnya di Kontan TV.